Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tak lupa pula kita kirimkan salawat kepada Nabi Muhammad SAW. Karena pada kesempatan ini kami dari kelompok 5 Pendidikan Geografi A akan membawakan materi dengan judul Potensi Indonesia sebagai Negara Maritim. Adapun materi yang akan dibawakan itu adalah yang pertama kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim, yang kedua itu kondisi sektor politik maritim Indonesia, yang ketiga kondisi sektor ekonomi maritim Indonesia, yang keempat sektor pertahanan keamanan maritim Indonesia, dan yang kelima potensi maritim Indonesia, yang di dalamnya itu ada 3 submateri. Jadi pada pembahasan pertama yaitu pengertian kata maritim. Jadi menurut KBBI, arti kata maritim berarti sesuatu yang berkenaan dengan laut, berhubungan dengan pelayaran dan perdagangan di laut. Sedangkan arti kata kemaritiman merupakan suatu hal yang menyangkut masalah maritim, baik itu permasalahan di laut seperti illegal fishing, perombakan, konflik sengketa laut, maupun permasalahan yang berhubungan dengan jalur perdagangan di laut. Selanjutnya itu adalah kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Slide-nya mungkin bisa digeser. Ya, pertama itu kondisi geografis Indonesia sebagai negara maritim. Jadi, Indonesia secara geografis itu merupakan sebuah negara kepulauan dengan 2/3 luas lautan lebih besar daripada daratan. Hal ini bisa dilihat dengan adanya garis pantai terpanjang di dunia setelah Kanada, yaitu kurang lebih 81.000 km K2, yang menjadikan Indonesia itu memiliki luas kedua terpanjang di dunia. Dan adapun luas perairan Nusantara itu 3,1 juta kilometer dan zona ekonomi eksklusif 2,7 juta kilometer. Dan adapun gugusan pulau sebanyak 17.508 pulau. Dan Indonesia berada di jalur sutera antara Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Dan selanjutnya materi akan disampaikan oleh teman saya yang lain. Ya, saya lanjut. Mungkin poin kedua itu ada kondisi sektor politik maritim Indonesia. Sebagai negara kepulauan, tentu saja Indonesia tidak akan mungkin menutup diri dari arus perubahan globalisasi. Dengan memanfaatkan posisinya yang strategis di jalur transportasi dunia, Indonesia dapat berperan aktif dalam politik internasional,
politik maritim bagi Indonesia sendiri menjadi penting dalam beberapa hal. Yang pertama itu setelah dimulainya Komunitas Ekonomi ASEAN pada tahun 2015 yang memberi peluang bagi Indonesia untuk menata, mengelola serta mengembangkan konektivitas perdagangan barang dan jasa maritim di Asia Tenggara. Yang kedua itu politik maritim Presiden Jokowi yang dirumuskan dalam strategi poros maritim dunia yang memberikan suatu peluang menjadi pelopor dalam dinamika keseimbangan mengelola persaingan negara-negara besar dalam konteks lingkup pengaruh kekuasaan di kawasan Asia pada umumnya. Dan yang ketiga dan yang terakhir, melalui politik maritim dalam visi tersebut, Indonesia bisa saja menjadi penyumbang penting membentuk arsitektur keamanan maritim sebagai tulang punggung ekonomi, perdagangan, dan sosial budaya yang tidak hanya bagi kepentingan regional atau bagi kepentingan Indonesia saja, tetapi juga dalam skala global. Poin ketiga dilanjutkan oleh teman saya yang lain. Baiklah, saya akan melanjutkan poin ketiga, yaitu kondisi sektor ekonomi maritim Indonesia. Indonesia dikenal sebagai negara maritim dengan kekayaan lainnya yang melimpah. Perairan Indonesia yang luasnya mencapai 5,8 juta kilometer persegi, di mana luas tersebut mempunyai begitu banyak sumber daya ekonomi kelautan seperti perikanan, terumbu karang, hutan mangrove, rumput laut, dan produk-produk bioteknologi seperti minyak bumi, minyak dan gas bumi, timah, biji besi, boksit, serta mineral lainnya. Energi kelautan seperti pasang surut, gelombang, angin, dan otek, maupun jasa lingkungan kelautan seperti pariwisata, bahan, dan transportasi lain. Baik, sebaiklah saya lempar ke materi selanjutnya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi dari buku saya, yaitu yang keempat, kondisi sektor pertahanan keamanan maritim Indonesia. Berbagai permasalahan perbatasan di laut yang kini dihadapi Indonesia menjadi salah satu permasalahan penting dalam keamanan maritim Indonesia. Pada aspek pertahanan, permasalahan perbatasan tidak hanya menyangkut ancaman tradisional, seperti halnya kedaulatan teritorial, namun juga menciptakan ruang-ruang isu keamanan non-tradisional, seperti kejahatan lintas batas, termasuk penyeludupan manusia dan perompak laut, senjata dan obat terlarang, terorisme, dan pencurian ikan. Adapun dampak dari ancaman non-tradisional terhadap keamanan maritim Indonesia sudah seringkali terjadi. Indonesia mengalami kerugian keuangan yang sangat besar. Data yang dikeluarkan oleh Kementerian Pertahanan menunjukkan kerugian Indonesia sebesar 2 miliar US dollar per tahunnya dari pencurian ikan, 1 miliar US dollar dari penyeludupan melalui jalur laut nasional, 2 triliun dari eksploitasi dan penggalian pasir gelap, dan 30 triliun dari penjarahan hutan, illegal logging. Baiklah, saya akan melanjutkan poin selanjutnya, yaitu potensi maritim Indonesia. Potensi sumber daya kelautan dan perikanan. Potensi kelautan dan perikanan di Indonesia dikatakan mencapai 7.200 triliun yang setara dengan APBN tahun 2011 atau 15 kali lipat pertumbuhan produk domestik bruto (PDB) saat ini, yaitu sekitar 5.000 triliun, sehingga Indonesia konon dapat menempati urutan ketiga dalam penghasilan potensi kelautan dan perikanan. Indonesia dengan sumber daya
lautnya apabila dikelola dengan maksimal, maka akan dapat menjadi negara yang berbasis pada ekonomi bahari. Artinya, suatu kerugian yang besar bagi Indonesia apabila potensi-potensi tersebut tidak dikelola secara optimal. Dan salah satu hal yang harus menjadi pusat perhatian bagi Indonesia adalah masalah-masalah kemaritiman, sehingga baik masyarakat pesisir, laut, ataupun negara dapat dengan maksimal memainkan peran untuk memanfaatkan potensi bahari sebagai objek ekonomi. Kemudian selanjutnya yaitu potensi sumber daya perhubungan jalur internasional. Secara kontekstual bahwa posisi strategis Indonesia dari dulu hingga sekarang tidak ada yang berubah sedikit pun. Wilayah maritim masih menjadi pilihan alternatif bagi sejumlah negara untuk menghubungkan kepentingan mereka ketika jalur darat tidak dapat membawa sejumlah logistik dalam kondisi lebih besar seperti minyak hasil tambak maupun hasil kelautan. Dalam konteks ini, Indonesia memperoleh 1.500 US dollar setiap tahunnya dari hasil pajak lalu lalang kapal-kapal internasional. Dengan potensi dari Selat Malaka yang dilewati oleh sekitar 90.000 kapal setiap tahunnya dan 200 kapal setiap hari yang membawa logistik, bisa dijadikan politik spasial bagi Indonesia untuk lebih aktif dalam menggunakan laut sebagai kekuatan potensi negara. Selanjutnya, Oke, baik. Poin selanjutnya yakni adalah potensi sumber daya pariwisata. Pembangunan sumber daya wisata bahari dapat dilaksanakan melalui pemanfaatan objek dan daya tarik wisata yang dilakukan secara optimal. Berbagai objek dan daya tarik wisata yang dapat dimanfaatkan antara lain wisata alam atau pantai, keragaman flora dan fauna atau biodiversity seperti tanaman laut, wisata alam, wisata bisnis, wisata budaya, maupun wisata olahraga. Sektor pariwisata juga menjadi salah satu instrumen negara untuk menarik devisa negara. Dari tingkat kepuasan menikmati alam oleh pariwisatawan, banyaknya potensi ekowisata yang dimiliki Indonesia bisa dijadikan daya tarik bagi sejumlah wisatawan asing untuk berkunjung ke Indonesia, yang tentunya akan menghasilkan devisa negara. Potensi maritim Indonesia dalam hal sumber daya pariwisata itu sangat penting agar dapat dikembangkan untuk membuat potensi maritim berupa objek ekowisata bahari. Jadi itulah materi yang sempat saya bawakan. Selanjutnya saya serahkan kepada moderator. Jadi itulah tadi pemaparan dari materi potensi Indonesia sebagai negara maritim. Semoga apa yang telah disampaikan itu dapat bermanfaat. Dan terima kasih kepada penyedia Zoom, yaitu Nur Fadila Zainal. Terima kasih banyak atas waktu dan tempatnya yang telah disediakan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.